Oke, di video kali ini saya ingin mencoba mengupas satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang bagaimana komunikasi bekerja. Bukan hanya di ruang kelas, tapi di media sosial, hubungan pertemanan, bahkan dalam cara kita memahami dunia. Pernah nggak kamu sadar, hari ini orang itu tidak lagi bicara untuk dipahami, tapi orang berbicara supaya viral. Bukan lagi komunikasi, melainkan kompetisi perhatian. Dan inilah yang namanya paradoks komunikasi modern. Semakin banyak media, semakin sedikit pemahaman. Dulu komunikasi itu sederhana, pengirim pesan, pesan, dan penerima. Dan model klasik komunikasi juga menjelaskan manusia sebagai makhluk yang rasional, yang saling bertukar makna. Tapi sekarang ada aktor baru yang diam-diam ikut berbicara, yaitu algoritma. Nah, ini menunjukkan bahwa hari ini pesan tidak lagi sampai karena benar, tapi karena menarik engagement. Akibatnya, konten emosional seringkali menang dan konten rasional tenggelam. Yang marah lebih cepat viral dibanding dengan yang bijak. Dan kita sekarang hidup di attention economy. Media tidak menyuruh kita untuk berpikir, tapi menentukan apa yang harus kita pikirkan. Oke, contoh nyatanya seperti ini. Satu isu itu bisa terasa krisis nasional hanya karena muncul terus di timeline. Padahal realitas sosial tidak selalu sebesar itu. Artinya, yang sering muncul dianggap penting. Bukan hanya isu yang dipilih, tetapi bagaimana isu itu dibingkai. Misalnya, sebagai contoh, ada judul berita, pemuda mengkritik pemerintah versus pemuda menyerang pemerintah. Faktanya sama, tapi persepsinya bisa berbeda. Dan di media sosial, semua orang adalah media. Nah, ada fenomena yang menarik. Banyak orang yang sebenarnya tidak setuju, tapi mereka memilih diam. Itu kenapa? Karena manusia takut dikucilkan secara sosial. Nah, ini yang disebut sebagai spiral of silence. Opini dominan terlihat semakin besar dan opini minor semakin menghilang. Padahal mungkin jumlahnya banyak. Sebagai contoh nyata, di kolom komentar yang terlihat bukan kebenaran, tapi siapa yang paling berani berbicara terlebih dahulu. Hari ini kita mengalami perubahan yang sangat besar. Dulu komunikasi itu mencari makna, tapi sekarang komunikasi mencari reaksi. Akibatnya diskusi berubah jadi debat, kritik berubah jadi serangan, dan perbedaan itu berubah jadi permusuhan. Kita sedang tidak gagal teknologi, kita sedang kehilangan etika komunikasi. Dan pertanyaan pentingnya bukan siapa yang benar, tapi apakah kita masih benar-benar mendengarkan. Karena mungkin masalah komunikasi modern sekarang ini bukan kurangnya suara, melainkan terlalu banyak orang yang ingin didengar, tapi tanpa mau memahami. Pernah nggak lihat fenomena ini? Orang yang paling paham justru yang paling sepi penonton. Sementara orang yang ngomong sederhana bahkan salah malah viral. Pertanyaannya, apakah masyarakat sekarang itu anti ilmu? Atau cara kita berkomunikasi yang keliru? Nah, dalam konteks teori komunikasi persuasif, keputusan manusia ini jarang berbasis data. Sebagian besar itu berbasis emosi dan identitas. Otak manusia ini punya dua jalur berpikir, jalur rasional yaitu logika, jalur cepat mengenai emosi dan intuisi. Masalahnya konten akademik ini sering hanya berbicara masalah logika, padahal publik juga mendengar dengan perasaan. Dalam komunikasi ada konsep penting, pesan kuat versus pesan efektif. Audiens menilai berdasarkan kedekatan, kepercayaan, kesamaan pengalaman. Contoh nyatanya misalnya seperti ini. Kenapa influencer lifestyle itu bisa lebih dipercaya soal kesehatan dibanding dokter? Karena mereka terasa seperti kita, bukan karena lebih benar, tapi karena lebih relatable. Teori ini menjelaskan sesuatu yang sering disalahpahami. Audiens tidak pasif, mereka memilih konten untuk memenuhi kebutuhan, hiburan, pelarian stres, validasi diri, kemudian rasa memiliki. Artinya orang membuka platform YouTube bukan selalu untuk belajar, tapi ada juga untuk merasa agar mereka juga tidak sendirian. Maka konten edukasi gagal bukan karena masyarakat kita yang malas,
melainkan karena tidak memenuhi kebutuhan psikologis audiens. Manusia tidak lahir sebagai ilmuwan, manusia lahir sebagai pendengar cerita. Data menjelaskan, cerita yang menggerakkan. Itulah sebabnya satu kisah nyata bisa mengalahkan 1000 statistik. Pengalaman personal ini lebih diingat dibanding dengan teori panjang. Nah, dari sini ilmu komunikasi mengajarkan bahwa pengetahuan harus dibungkus oleh narasi. Mungkin permasalahannya bukan masyarakat tidak suka ilmu, tapi ilmu terlalu lama berbicara dari menara gading. Karena pada akhirnya orang tidak mengikuti siapa yang paling pintar. Mereka ini mengikuti siapa yang membuat mereka merasa dipahami.